underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sejumlah bank menegaskan agunan bukan syarat utama bagi calon debitur untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pernyataan dari pejabat bank itu ya seperti itu. Ya, ini kan cuma memberi image bahwa ya untuk memberi kredit kepada sebuah usaha itu yang penting kemampuan orang itu berusaha. Terus yang penting lagi, apakah memang prospeknya usaha dia di tempat di mana dia berdomisili itu ada prospeknya atau tidak? Nah, itu adalah idealnya. Ya, misalnya buka pabrik es di daerah dataran tinggi. Ya, es di sini adalah es untuk dikonsumsi ya. Bukan bikin cold storage ya. Cold storage itu lemari es besar yang untuk menyimpan daging-daging atau tangkapan ikan-ikan supaya tidak busuk ya. Nah, tapi sekarang bikin pabrik es untuk dikonsumsi, pabrik es lilin lah ya. Tapi di dataran tinggi yang suhunya dingin, kira-kira 10 atau 11 derajat. Nah, kalau usahanya ini dia mau minta kredit sama bank, nah ini kan ditolak. Ya, karena bank juga mikir wah ini nggak mungkin bisa laku ini es krimnya atau es lilinnya tadi apa bisa laku kan enggak. Maka enggak dikasih. Walaupun dia punya jaminan juga enggak akan dikasih kok. Ya, jadi memang betul dari pihak bank itu memang yang dilihat itu prospek. Apakah bisnis debiturnya tadi memang mempunyai prospek untuk berkembang. Itu memang yang utama ya. Memang katanya jaminan itu kolateral itu hanya sekunder. Ya itu di atas kertas lip service memang begitu. Ya. Nah, sekarang ada statement dari kementerian dan bahwa kementerian tidak akan memberikan subsidi bunga kepada bank-bank yang memberikan kredit di bawah 100 juta, yaitu usaha rakyat ya. Itu kalau minta jaminan. Nah ini juga bagus ya. Di atas kertas bagus. Nah sekarang pertanyaannya ya, coba dicek itu bank-bank yang mempunyai masalah dengan kredit macet untuk usaha kecil itu berapa banyak? Kan kemarin sama pemerintah kan dibebaskan itu. Diputihkan saja. Toh memang nggak bisa bayar. Nah yang rugi kan bank yang memberikan kredit itu. Ya jadi tidak bisa. Ya jadi bank tidak bisa dipaksa untuk memberi pinjaman tanpa jaminan. Itu nggak bisa dipaksa. Karena di sini adalah perhitungan bisnis. Bank kalau tidak boleh meminta jaminan untuk orang yang utang di bawah 100 juta rupiah. Nah, gimana? Ya nanti bank ragu-ragu. Kalau tak kasih nggak bayar, gimana? Banknya rugi. Kalau banknya rugi, direkturnya bisa dipecat kan, bahwa kamu disuruh mimpin perusahaan bank kok tarik untung malah buntung. Ya udah berarti kamu nggak layak jadi pemimpin bank. Jadi banknya juga mikir, direkturnya mikir kalau kasih nggak pakai jaminan, kalau hilang gimana? Ya kan banyak contoh ini yang udah pakai jaminan aja bisa hancur kan. Maaf ya kalau kita sebutkan kemarin tuh Sritek, ya itu katanya dipinjemin sama Bank Jakarta. Bank Jabar mungkin ya berapa ratus miliar, ternyata agunannya nggak cukup, jadi rugi banknya. Lagi seperti itu kan. Lah sekarang makanya ini menjadi lingkaran setan. Ya memang idealnya itu kalau orang mau minta kredit bekerja itu kan memang dia nggak punya modal kan. Kalau punya modal ya udah nggak usah pinjem kan. Cara-cara sederhana seperti itu aja. Tapi kalau you mau berusaha, terus modalnya kurang, you punya perusahaannya hebat sekali, ternyata kurang modal untuk beli bahan baku, akhirnya buka showroom, macam-macam, lah harus pinjem kan, karena kamu nggak punya modal. Lah kamu nggak punya modal, nggak punya duit, mau pinjem, harus pakai kolateral. Kalau nggak ada jaminan, nggak dikasih. Nah ini kan juga dilema. Nah tapi kenapa
Di luar negeri kok itu lancar. Kalau orang utang nggak pakai jaminan boleh. Ya, jaminan pribadi ceritanya, personal guarantee. Kenapa boleh? Kenapa bisa? Ini harus betul-betul pemerintah harus memikirkan. Jangan sampai direktur-direktur bank itu juga kepalanya pusing. Ada imbauan pemerintah nggak boleh pinjemin pada utang di bawah 100 juta, tidak boleh minta jaminan. Nah kalau nggak bayar gimana? Kalau yang ngutang 100 orang berapa duit? Kalau yang ngutang 1000 orang berapa duit? 100 miliar tuh. Gimana? Kan nggak bisa kalau dengan hanya omong seperti ini. Harus dicarikan solusinya. Kuncinya supaya semua ini sukses bagaimana Om Bob? Ya ini sudah berkali-kali toh, sudah berkali-kali banyak yang ngomong. Kalau mau dunia utang piutang di negara kita ini lancar, rapi jali, itu ya undang-undang yang dulu ada pada tahun 60-an itu, yaitu bahasa Belandanya itu undang-undang Glycerik. Kalau di bahasa Indonesia kan itu undang-undang penyanderaan. Itu dilakukan kembali. Ya zaman waktu itu kan semangat nasionalnya tinggi bahwa ini karena undang-undang ini peninggalan zaman kolonial yang dianggap tidak manusiawi, maka undang-undang itu tidak diberlakukan lagi. Ya, tapi anehnya Departemen Keuangan banyak yang ngemplang BLBI, ternyata direkturnya juga ditangkap kan. Kalau nggak lunas nggak dilepaskan. Ini kan sama saja kan. Nah sekarang kalau untuk urusan itu boleh, tapi urusan orang punya utang piutang kok nggak boleh. Ini kan ambivalen. Nah sekarang coba, kalau you utang tidak bayar dan you tidak ada jaminan, nggak apa-apa. Tapi kalau you sampai jatuh temponya itu you belum bayar, orang tersebut akan disandera, dititipkan ke kantor polisi atau kantor kejaksaan atau lembaga penjara. Ya, biaya makannya di sana yang tanggung adalah yang pemberi utang. Ya, tetapi kalau belum lunas ya dia duduk di dalam terus, kebebasannya tidak ada dan biaya hidupnya dijamin oleh pemberi kredit, pemerintah nggak rugi. Nah ini pasti tanpa argumen pun pasti semua pinjemnya nggak berani nekat. Kalau nggak bayar saya masuk penjara. Jadi pasti bayar. Dengan adanya seperti itu sebetulnya juga mendidik orang-orang kita itu menjadi wira swasta sejati. Ya karena namanya wira swasta sejati itu kan you harus berani ngambil risiko. Tapi risiko itu harus bisa diperhitungkan. Jadi kalau sekarang dikasih utang 100 juta, ya 99 juta lah ya karena di bawah 100 juta kan. Dan tidak perlu pakai akrunan. Dan kalau nggak bayar, sepertinya nggak ada risikonya. Yang menjadi risiko malah yang memberi hutang kan, masuk penjara. Nah, bagaimana? Kan pusing kan? Jadi undang-undang ini segera dilaksanakan kembali agar supaya situasi pinjam meminjam dunia kredit dan debitor ini akan menjadi smooth dan ekonomi pasti akan berjalan lebih licin. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.